Yang Kayaknya kemarin-kemarin lagi ya ya? kemarin-kemarin lagi masih belum selesai, bahkan angkanya juga tidak kunjung membaik begitu kalau kita lihat secara nasional. Tadi Safira sudah paparkan bahkan sampai 300 triliun rupiah selama 1 tahun. Itu angka yang sangat besar. Kalau Mas Akbar sendiri melihatnya sebenarnya fenomena ini secara general dulu mungkin ya, seperti apa? Ya sebetulnya kalau kita cermati ini fenomena ini ya sebetulnya kok bisa anak-anak jadi doyan apa namanya ngutang terus habis itu ketagihan judi online gitu. Sebetulnya dua hal ini kan erat kaitannya sama hal-hal yang bersifat psikis gitu, psikologi yang diserang di sini ya. Dan memang ada kaitannya juga sama literasi gitu. Kalau memang mereka paham dua hal ini ada konsekuensinya dan bisa menimbulkan dampak finansial yang cukup parah di kemudian hari dan sampai di masa yang akan datang, otomatis mereka akan menjauhkan diri dari hal yang ini gitu kan. Permasalahannya sekarang literasinya juga nggak cukup baik gitu dan mereka udah kecanduan di sini. Alhasil nggak akan selesai dan akhirnya malah jadi terus bertambah sering berjalannya waktu gitu ya. Oke, ini menarik banget. Kalau misalkan soal banyaknya judul, terus ada kemudahan-kemudahan lewat digital, artinya kan kita juga memang tidak bisa terhindar dari kemajuan teknologi begitu. Artinya siapa nih yang kita harus agar tidak terhindar begitu? Siapa yang harus menahan atau memang harus lebih gimana lagi nih untuk perkembangan digital? Di sisi lain kita harus terus berkembang, di sisi lain makin berkembangnya digital makin banyak godaan-godaan ke arah sana. Ini gimana nih Mas? Sebetulnya sih literasi digital itu penting juga. Jadi selain literasi keuangan, literasi digital itu juga penting gitu ya. Terutama pemerintah lah sebetulnya yang banyak yang harus yang besar gitu andilnya. Tapi balik lagi, mereka juga nggak akan bisa kerja sendiri. Ya. Regulator juga harus bermain di situ dan bahkan brand-brand itu sendiri juga perusahaan-perusahaan keuangan dan lain sebagainya juga mau nggak mau mereka juga harus menyisihkan budget marketing juga untuk mendukung terciptanya literasi keuangan yang baik ini sendiri dan literasi digital ya pasti ya. Ya sekarang kalau misalnya kita cuman serukan kayak bahayanya ini, bahayanya itu dan lain sebagainya gitu, tapi kita nggak ada sosialisasi yang masif itu juga ya, masyarakat juga nggak akan teredukasi ya. Dan ingat juga perencanaan keuangan ini hal yang tidak diajarkan dari sekolah. Kita di sekolah belajarnya ekonomi ya, malah di sini kita nggak diajarin bagaimana hidup 5 tahun yang akan datang, kita butuh apa, 10 tahun pensiun itu kita ibaratnya kita nggak diajarin gitu di sekolah gitu ya. Termasuk yang seperti ini juga. Apa sih konsekuensi dari kita berutang, apa sih konsekuensi dari main judi ini sendiri gitu. Mungkin judi saya lawan siapa zero sum game, tapi kalau udah judi online mungkin bisa dikatakan sebagai bandar game kayak di sini ya. Probabilitasnya bener-bener bahkan bisa dibilang nggak akan menang kita di sana dan yang diserang itu adalah psikologinya di situ. Nah, itu yang bahaya. Oke, kalau kita lihat dua fenomena ini, baik judi online dan juga pinjaman online begitu. Ini kan kalau di luar penggunaan aplikasi atau teknologi seperti yang Safira bilang tadi, yaitu pinjaman atau kredit dan juga judi. Sebenarnya kan kalau kita tarik secara sejarah ini sudah ada dari zaman dulu, bahkan kalau kita tahu dari zaman kerajaan begitu. Kalau dari pengamatan Anda, Mas Akbar, kenapa akhirnya ini menjadi suatu masalah lagi begitu di keberadaan teknologi ini? Mungkin sekarang sudah ada dari zaman dulu, tapi kan sekarang dengan digitalisasi kan otomatis aksesnya akan lebih gampang. Berarti problemnya adalah aksesnya kan? Iya, cuma balik lagi, kalau kenapa orang itu bisa mengakses, bisa jadi ketagihan, balik lagi itu karena dari pemahamannya mereka juga, dari literasi yang buruk juga gitu ya. Di sini mungkin kalau kita masyarakat mungkin taunya ya waktu dulu minjem uang lewat bank ribet segala macam, sekarang dengan modal KTP aja udah bisa ya, di sana dan mereka juga masih mungkin ya paham lah, uang pasti kita berutang kita harus dikembalikan gitu. Tapi kalau misalnya dia sendiri tidak dibekali dengan pemahaman finansial, let's say kayak misalnya kalau ketika Anda minjem uang gitu untuk kebutuhan yang sifatnya darurat, tapi sementara Anda juga nggak lagi kehilangan penghasilan di sini, bagaimana Anda bisa ngebalikin uangnya itu sendiri dan di sana ada beban bunga yang harus dibayar dan akan terus bertambah ketika penalti itu ketika orang itu nggak bayar ya, biaya penalti segala macam akan terus bertambah. Nah dia sendiri aja nggak paham, dia sendiri cuma pengen instan mendapatkan uangnya demi memecahkan masalah itu ya. Gimana itu nggak jadi masalah gitu ya. Terus di samping itu juga yang namanya judi online gitu. Oke, coba 1-2 kali berhasil, uang bisa di withdraw segala macam dan ternyata cuan banget, otomatis seseorang ya sama aja lah kayak sekarang masalah orang tuh jadi greedy gitu kan, jadi pengen coba lebih banyak lagi.
Tapi ketika dia gagal, dia malah dimotivasi sama si admin judi online ya. Masih ada hari lain yang lebih cerah segala macam. Orang jadi penasaran di situ kan. Nah itulah. Emang susah banget ya, Dina dan juga Mas Aule. Ini kan judol, terus pinjol. Ini kan lingkaran setan sebenarnya. Tapi di sisi lain tadi seperti yang Mas Aulia katakan gitu, kalau misalkan kita lagi ngerasa kalah gitu di dalam lingkaran ini, terus tiba-tiba ada promo atau apa yang bikin memudahkan lagi. Nah sebenarnya kan ini juga jadi masalah pemerintah Indonesia juga begitu ya untuk mengarungi judol ini sampai di Indonesia juga lebih banyak sekali begitu. Sebenarnya apa yang mesti dirubah dari kebijakan-kebijakan atau seperti apa lagi Mas? Atau kalau misalnya kita mau ikut kayak pay later apa segala macam itu kan sangat mudah sekali ya Mas aturan-aturannya. Apakah memang mesti ada yang di-adjust lagi, lebih sulit lagi atau memang misalkan kalau misalkan dibandingkan dengan kartu kredit kan susah banget ya untuk apply-nya sendiri dan lain-lain. Apakah memang mesti ikut seperti itu atau bagaimana? Sebetulnya perannya juga nggak cuma di ini ya, nggak cuma di pemerintah juga ya, tapi ya institusi lain, termasuk pelaku usahanya juga gitu. Kalau misalnya kayak perusahaan P2P lending, seharusnya dia benar-benar gencar edukasi seputar itu. Jadi bukan cuma ngejar target, yang penting dapat leads atau yang penting dia dapat borrowers baru gitu atau lenders baru gitu. Tapi dia harus benar-benar harus memberikan diferensiasi gitu ya. Jadi memang mana sih yang merupakan utang P2P yang konsumtif gitu, mana yang sifatnya produktif gitu, apa itu payday loan gitu. Kenapa kok memang sekarang kalau dibilang payday loan itu kan sebetulnya kayak pinjaman ya dia kayak ya pinjol dia bayar karena dia bayarnya ekspektasi dilunasi dalam tenor harian bunganya besar gitu. Tapi kalau memang enggak kan ya itu malah jadi menggulung terus gitu. Nah, itu sebetulnya memang menjadi PR dari pelaku industri juga sih untuk sosialisasi di situ. Jadi masyarakat teredukasi dan masyarakat bisa memanfaatkan layanan ini dengan cara bijak. Padahal sebetulnya banyak juga loh manfaatnya. Ketika kita pakai layanan pinjaman online ini kan sebetulnya riwayat kredit kita sudah bisa terdeteksi gitu di sini. Kita bagus nggak sih secara kredit? Nanti ketika someday kita mau ngajuin uang buat KPR atau kredit usaha, sudah ada recordnya sebenarnya di gerbang awal masuknya. Sama seperti kartu kredit. Iya sama seperti kartu kredit. Cuman mungkin kalau kartu kredit kan approval-nya kan lebih kompleks gitu ya. Nah kalau ini kan lebih cepat. Seharusnya dengan ini dia punya berkesempatan untuk membangun kredit yang riwayat kredit yang baik juga. Cuman ya balik lagi karena nggak mateng mungkin ya pemahamannya. Akibatnya seperti ini, jadi bola liar gini. Nah, kalau kita lihat fenomena ini lebih ke ke makro begitu, lebih dari helikopter view. Ini kan baik pinjol dan juga judi online ini fenomena yang sudah ada juga di negara-negara lain. Katakanlah misalnya judi begitu. Judi ini kan legal atau lebih terarah begitu. Katakan di negara tetangga Malaysia. Ada juga pinjol yang sudah bahkan lebih dulu dari kita memiliki pinjol itu jauh lebih luar biasa di sana begitu jumlahnya, pinjamannya, masyarakat yang menggunakan juga jauh lebih besar begitu. Sebenarnya formulasi seperti apa sih yang Mas Akbar lihat yang akhirnya diterapkan negara-negara yang dalam tanda kutip bisa dikatakan lebih berhasil begitu untuk mengelola fenomena ini yang bisa kita terapkan di Indonesia. Apakah kita harus belajar juga berkaitan dengan financial, kemudian berkaitan dengan pinjaman, mulai dari katakanlah bangku SMA atau seperti apa? Iya, sebetulnya itu juga penting ya. Kalau saya bilang dari sekolah penting banget. Mungkin disematkan di mata pelajaran ekonomi. Jadi mereka sudah tahu, mereka sudah ada bekalnya gitu. Saya rasa kalau di negara lain itu legal dan mungkin boleh, yang main pun di sana mereka yang sudah terliterasi dan sudah punya uang banyak gitu. Jadi memang mereka menggunakan uang itu untuk judi, uang dingin gitu loh. Dan jatuhnya menjadi hiburan. Iya, untuk hiburan dan dia sendiri nggak masalah ketika uang itu harus hilang gitu. Sekarang orang Indonesia mungkin punya tabungan sekian, belum tentu itu tabungan tuh uang dingin gitu Dina. Bisa jadi itu total tabungan tuh dana daruratnya dia kalau kita hitung dari pengeluarannya dia. Ya, bisa jadi itu oke, dana daruratnya udah ada, bisa jadi itu pengeluaran tahunan kalian. Jadi kalian benar-benar tidak ada yang namanya uang dingin. Cuman kalian merasa punya uang di sana. Sekarang untuk bisa tahu uang kita dingin atau enggak, itu kan harus belajar financial planning juga. Nah, balik lagi. Apakah kita diajarin di situ? Apakah guru ekonomi kita juga tahu pada saat itu? Bisa jadi malah nggak paham deh. Apa itu? Saya juga masih pengen belajar. Nah, kayak gitu kan jadi ya nggak bisa lah seperti itu. Harusnya emang hal ini ya sudah dipelajari gitu sejak orang tuh masih muda atau sejak masih sekolah. Jadi sudah ketanam gitu mindsetnya.